Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang menonton video ini. Tema kali ini bisa kita lihat ya, Welcome to Communicating Your Research. Jadi tema yang akan saya bawakan kali ini yaitu Communicating Your Research gitu. Mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Mungkin saya akan memperkenalkan diri sedikit dari saya nih. Nama saya Mas Dil Rohim, NIM 120190090 dari program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera, angkatan 2020 tentunya. Di sini ada sosial media dan email saya. Lanjut aja kita masuk ke subtema dari Communicating Research. Ya, subtema. Yang pertama ada social impact. Social impact dalam sebuah konteks komunikasi hasil penelitian ini merujuk ya, kepada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh penelitian terhadap masyarakat luas. Kalau di lingkungan mungkin AMDAL ya. Kalau di sini dampaknya masyarakat luas ya. Bukan lingkungan tapi yang mencakup cara penelitian ini disampaikan, dipahami, serta diterapkan oleh masyarakat. Serta perubahan yang dapat terjadi di dalam pola pikir, kebijakan, ataupun praktek sosial sebagai hasil dari komunikasi hasil penelitian. Tujuan dari adanya social impact ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan. Jadi setiap penelitian kita ini harus memiliki nilai manfaat atau benefit bagi masyarakat luas. Tuh. Lalu komunikasi penelitian ini yang efektif dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan publik, mengubah sikap atau praktek yang tidak efektif, dan menghasilkan perubahan yang bermanfaat dalam masyarakat. Nah, komunikasi hasil penelitian yang efektif dapat memperluas pemahaman dan jadi kita harus mengkomunikasikan nih, apa sih impactnya, apa sih dampaknya kepada masyarakat, tapi dengan secara efektif yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu atau kalimat yang ambigu dan kalimat-kalimat teknis yang kita tidak mengerti. Tidak ada definisi cakupannya gitu, tidak ada definisi yang cukup juga. Lalu mengubah sikap atau praktek yang tidak efektif menjadi efektif. Nah, jadi kita ini menganalisis kan, kita mengumpulkan data, kita menganalisis, lalu kita mengkomunikasikan lagi kepada masyarakat luas. Oh gini loh, cara yang efektif untuk melakukan sebuah hal dengan impact yang besar. Cara kalian ini mohon maaf kurang efektif. Yang efektif ini mungkin bisa dirubah seperti ini. Lalu menghasilkan perubahan yang bermanfaat. Tentu dalam penelitian kita harus memberikan sebuah benefit terhadap masyarakat luas, baik dari bacaan maupun dari hasil atau apapun itu. Nah, dengan hal yang seperti inilah penelitian kita itu akan menjadi relevan, lalu bermanfaat, dan memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. Lalu yang kedua ada ensuring visibility. Ensuring visibility dalam konteks communicating research ini merujuk atau berrelevan kepada upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan ini dikenal dan bisa diakses oleh khalayak yang relevan juga. Yang mana hal ini akan melibatkan penggunaan strategi komunikasi yang efektif tentunya untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini ditempatkan di tempat yang tepat dan dapat ditemukan oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Tujuan dari ensuring visibility dalam hal communicating research yang jelas itu untuk memastikan bahwa hasil penelitian kita tuh dapat ditemukan. Kan kita lihat ada kata-kata visibility, diakses dan dimanfaatkan oleh para pemangku yang relevan. Dengan hal tersebut kita dapat memastikan hasil penelitian itu ditempatkan secara efektif dalam publikasi, jurnal, konferensi, ataupun platform komunikasi yang lainnya.
Hasil penelitian dapat dikenal oleh komunitas ilmiah, praktisi, pembuat kebijakan, atau masyarakat umum. Jadi tuh kegunaannya ini sangat baik, ensuring visibility ini. Jadi dengan adanya ensuring visibility ini dan kita lakukan ini, maka jurnal yang kita buat, penelitian yang kita buat, itu dapat mudah diakses bagi para khalayak umum atau masyarakat luas, ya, sehingga jurnal kita ini dapat dikatakan lebih terkenal gitu. Dengan pernyataan tersebut, ensuring visibility ini dapat mengangkat atau meningkatkan pengaruh serta dampak dari hasil penelitian dan juga memperkuat nilai serta relevansinya terhadap masyarakat luas. Lalu ada inclusion and diversity for research. Inclusion and diversity dalam konteks komunikasi riset itu merujuk pada prinsip dalam dan praktek yang mengedepankan sebuah inklusi dan keberagaman dalam cara riset disampaikan, dikomunikasikan kepada audiens yang beragam. Hal seperti ini akan melibatkan sebuah pengakuan terhadap keberagaman individu, kelompok, serta komunitas dalam komunikasi riset, termasuk pengakuan terhadap latar belakang budaya, jenis kelamin, usia, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan juga identitas gender. Tujuan lain dari inclusion and diversity for research ini yaitu memastikan kesetaraan dan inklusi, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan, pengakuan, serta penghargaan bagi beragam individu, kelompok, dan juga komunitas, yang dapat dilakukan dengan menghindari pengabaian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau individu tertentu dalam sebuah komunikasi research. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan daya guna. Komunikasi research yang inklusif dan beragam dapat meningkatkan relevansi dan daya guna riset bagi berbagai kelompok audiens dengan memperhatikan keberagaman audiens yang potensial. Yang ketiga, memperkuat integritas dan kredibilitas sebuah research dengan mengakui berbagai latar belakang budaya, entitas, etnis, perspektif. Maka komunikasi riset itu dapat menjadi lebih objektif, terbuka, akurat, yang mana selanjutnya akan dapat meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitas research kita di mata publik. Yang keempat, ada meningkatkan inovasi dan kolaborasi. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman dalam komunikasi research, itu akan mendorong kita mendapatkan sebuah ide-ide baru, perspektif yang beragam, dan juga kerjasama antar berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang mana hal ini dapat merangsang inovasi dan kolaborasi yang dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara menyeluruh, jadi tidak sebagian-sebagian. Dalam rangka, mungkin penutup dari inclusion ini adalah dalam rangka memastikan komunikasi riset yang inklusif dan beragam, kita penting ya untuk memperhatikan penggunaan bahasa yang tidak mengandung unsur diskriminatif. Lalu penyajian data kita tuh harus objektif dan akurat, serta pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai kontribusi dari setiap individu atau kelompok yang tergabung dalam research kita ini. Jadi kita ulas lagi ya, dalam tema komunikasi research ini ada beberapa subtema, ada 3 subtemanya. Yang pertama ada social impact, yang mana kita harus memberikan manfaat. Social impact ini kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan memberikan sebuah efektivitas. Yang kedua ada ensuring visibility, yang mana kita jurnal atau naskah kita ini dapat mudah diakses bagi masyarakat luas.
Dan juga inclusion and diversity for research ini adalah sebuah kesetaraan yang akan dikomunikasikan tanpa adanya diskriminatif, baik dari latar belakang, jenis kelamin, usia, ras, etnis, agama, orientasi, dan identitas gender tersebut. Mungkin itu saja ya materi dalam communicating ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena ini saya upload di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang dan lebihnya dalam penjelasan materi kali ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan see you.